Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman, NIM saya 38. Dan saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi dan fungsi dari mata kuliah Matematika Diskrit. Yang pertama yaitu pengertian relasi. Di sini relasi yaitu hubungan antara anggota-anggota dua himpunan, dan pengertian relasi dalam kehidupan seperti hubungan antar individu, misalnya relasi atau persahabatan. Nah, contoh dari relasi ada di sini. Jika himpunan A dan B, maka relasi dari A ke B adalah pasangan terurut. Contohnya yaitu A sama dengan 1, 2, dan 3, B sama dengan A dan B. Disebut berelasi karena yaitu 1 dan A, dan 2 dan B, dan 3 berhubungan dengan A. Itu disebut relasi. Yang kedua yaitu bentuk penyajian relasi. Di sini bentuk penyajian relasi adalah cara untuk menggambarkan hubungan antar dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dalam beberapa aspek, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama diagram panah, kedua himpunan pasangan berurut, dan ketiga diagram kartesius. Yang pertama yaitu diagram panah adalah menunjukkan hubungan antara anggota himpunan A dan B dengan menggunakan panah, seperti panah menghubungkan satu elemen A ke elemen B yang berelasi. Nah, yang kedua himpunan pasangan berurut. Di sini menuliskan relasi dalam bentuk pasangan A dan B dengan A kecil dari himpunan A besar dan B kecil dari himpunan B besar. Nah, yang ketiga yaitu diagram kartesius. Di sini yaitu titik-titik pada bidang kartesius digunakan untuk mewakili pasangan A, B, dan B dari relasi. Sumbu X biasanya mewakili elemen dari A, dan sumbu Y diwakili dari elemen B. Selanjutnya yaitu yang ketiga, notasi dan relasi. Di sini yaitu pengertian notasi relasi adalah cara penulisan formal untuk menyatakan hubungan antar dua elemen dari elemen 1 dan elemen 2. Notasi di sini digunakan untuk menunjukkan elemen pertama apakah berelasi dengan elemen kedua melalui suatu aturan tertentu. Misalnya yaitu A sama dengan 1, 2, dan 3, B sama dengan 2, 4, dan 6. Relasi dikali 2 dari A ke B. Ini contoh ditulisnya seperti ini. Nah, dari contoh tulisan seperti ini diartikan yaitu A berelasi dengan 2 karena 1 kali 2 sama dengan 2. Dan 2 berelasi dengan 4 karena 2 kali 2 yaitu 4. Dan seterusnya 3 berelasi dengan 6 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu mungkin pengertian dan contoh notasi relasi. Selanjutnya yaitu yang keempat. Di sini jenis-jenis relasi ada 6. Yang pertama relasi refleksi, kedua relasi simetris, ketiga relasi antisimetris, keempat relasi transitif, kelima relasi ekuivalen, dan keenam relasi sebagian. Di sini relasi refleksi yaitu setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, disebut berelasi
berelasi dengan dirinya sendiri, yaitu semua elemen A harus memiliki pasangan A, yaitu harus sama. Nah, yang kedua yaitu relasi simetris. Di sini relasi simetris yaitu jika A berelasi dengan B, maka B juga harus berelasi dengan A. Nah, maknanya yaitu hubungan dua arah seperti bertemanan. Hubungan dua arah di sini yaitu A berarah dengan B dan B berarah dengan A. Sebaliknya, yaitu saling berhubungan. Yang ketiga yaitu relasi antisimetris. Didefinisikan jika A dan B sama dengan R dan B dalam kurung B dan A sama dengan R, maka A harus sama dengan B. Di sini artinya yaitu tidak boleh ada pasangan balik kecuali jika A sama dengan B. Selanjutnya yaitu relasi transitif. Definisinya yaitu pengertiannya jika dalam kurung A dan B sama dengan R dan B dan C sama dengan R, maka dalam kurung A, C juga harus sama dengan R. Karena yaitu hubungan berantai yang bisa dilanjutkan dan bisa A dan D seperti itu harus bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Pengertiannya yaitu relasi yang refleksif, simetris, dan transitif sekaligus, yang artinya menunjukkan hubungan setara sesama derajat. Yang keenam yaitu relasi sebagian. Di sini artinya yaitu relasi yang refleksif, antisimetris, dan transitif, yang artinya menyatakan urutan atau perbandingan. Selanjutnya yang kelima yaitu pengertian fungsi. Di sini fungsi diartikan suatu relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B yang memetakan setiap elemen dari A tepat ke satu elemen B. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap elemen A di setiap elemen A dengan tepat satu ke elemen di B. Fungsinya yaitu biasanya dilambangkan dengan F.2 A per B. Ini A tanda panah B, yang dimana A disebut domain, daerah asal, dan B disebut kodomain, daerah kawan. Contohnya yaitu A sama dengan 1, 2, dan 3, dan B sama dengan A, B, dan C, dan D. Diartikan yaitu fungsi A dan B yaitu F1 sama dengan A, F2 sama dengan C, dan F3 sama dengan D. Ini adalah fungsi karena setiap elemen di A dipetakan ke satu elemen B. Nah, diartikan fungsi karena elemen A disatukan juga dengan elemen B. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Di sini yang pertama yaitu contoh fungsi. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 4, 5, 6, F sama dengan dalam kurung 1, 4, dalam kurung 2, 5, dalam kurung 3, dan 6. Di sini dikatakan fungsi karena setiap elemen A hanya punya satu pasangan di elemen B. Nah,
itu contoh fungsi. Dan ini contoh bukan fungsi, yaitu A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 3 dan 4. Disebut bukan fungsi karena 1 berpasangan dengan 2 anggota. Nah, di sini yaitu 1 berhubungan dengan 2 anggota di B. Nah, itu dikatakan bukan fungsi. Mungkin itu contoh fungsi dan bukan fungsi. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, jenis-jenis fungsi ada 3, yaitu fungsi 1 disebut injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Di sini fungsi injektif yaitu tiap elemen di domain dipetakan ke dalam berbeda di kodomain, dan tidak ada 2 elemen domain yang memiliki citra yang sama. Tidak ada yang sama dalam elemen domain. Nah, yang kedua yaitu fungsi surjektif. Di sini yaitu dikatakan surjektif jika setiap elemen di B merupakan citra dari setidaknya 1 elemen di A, yaitu semua elemen kodomain terpakai. Nah, yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif yaitu jika fungsi tersebut injektif dan surjektif sekaligus, setiap elemen dari A dipetakan ke elemen yang berbeda di B, disebut injektif, dan semua elemen di B terpakai, disebut surjektif. Selanjutnya yaitu himpunan dalam fungsi. Himpunan dalam fungsi yaitu ada 3. Yang pertama domain, kedua kodomain, ketiga rank. Disebut domain yaitu himpunan asal, dan disebut kodomain yaitu himpunan tujuan yaitu output. Nah, di sini domain itu outputnya, kodomain domain itu inputnya, kodomain itu outputnya, dan rank hasil dari domain dan kodomain. Nah, contohnya yaitu fx sama dengan x2. Di sini domainnya yaitu ini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Disebut rank yaitu 0, 1, dan 4. Mungkin itu himpunan dalam fungsi. Selanjutnya yaitu kesimpulan relasi dan fungsi. Di sini relasi yaitu hubungan antar elemen-elemen 2 himpunan. Sedangkan fungsi yaitu relasi khusus yang memasang setiap elemen domain dengan tepat satu elemen kodomain. Fungsi memiliki 3 komponen penting, yaitu domain, kodomain, dan rank. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya dari relasi dan fungsi. Jika banyak yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.